Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya Maranatha JR Nababan dengan CP 223, mahasiswa menti pada PT Sita GRP Indonesia, akan menjelaskan mengenai tugas dan hak akses pada ODO, khususnya pada modul e-commerce. Pertama-tama kita pahami terlebih dahulu apakah itu tugas dan hak akses. Nah, security matrix diartikan sebagai fitur yang digunakan untuk mengatur secara rinci siapa saja yang memiliki akses ke data, apa dan tindakan apa yang dapat mereka lakukan. Nah, hak akses sendiri sebagai bagian dari security matrix menentukan tingkat otoritas yang dimiliki oleh setiap pengguna. Hak akses yang diberikan ini dapat berupa read atau membaca, write atau menulis, create atau membuat, dan delete atau menghapus, atau kombinasi dari beberapa hak tersebut. Jadi, satu user itu dapat memiliki 4 hak akses sekaligus, teman-teman, yaitu read, write, dan delete. Selanjutnya, nah, di sini ada skenario setup user. PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang baru mulai mengimplementasikan sistem Odoo pada aktivitas operasionalnya. Terdapat 5 staf yang akan bertanggung jawab mengelola modul e-commerce, yaitu yang pertama adalah Rudy Altun sebagai e-commerce manager, yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi e-commerce perusahaan dan sumber daya yang terkait dengan e-commerce. Yang kedua, ada Panza Kartika sebagai digital marketer yang bertugas mengembangkan dan menjalankan strategi pemasaran digital dengan mengelola berbagai saluran pemasaran seperti SEO, SEM, sosial media, email marketing, dan konten marketing. Selanjutnya, ada yang berstatus sebagai data analis staff, yaitu Haikal, yang akan bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menganalisis, mengimplementasikan data e-commerce, serta menyediakan insight untuk pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, user product manager staff yang akan dilakukan oleh Lula Lita Winata, yaitu mengelola siklus hidup produk, mulai dari pengembangan hingga peluncuran dan selanjutnya adalah Product Manager Staff, yaitu Lulalita Winata, yang bekerja sebagai mengelola siklus hidup produk, mulai dari pengembangan hingga peluncuran, dan menganalisis data pasar dan tren untuk mengembangkan produk baru. Dan yang terakhir adalah admin, yaitu dari Tawinata, yang memastikan kelancaran operasional toko online, mulai dari pengelolaan produk hingga pelayanan pelanggan. Nah, berikut ini adalah tampilan security matrix yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya teman-teman, bahwa ada beberapa hak akses seperti read, read, update, dan delete. Nah, di sini yang pertama adalah role user e-commerce manager untuk modul purchase hanya memiliki akses read saja. Tetapi di modul sales memiliki keseluruhan hak akses, yaitu create, read, update, dan delete. Begitu juga dengan modul-modul lainnya. Dan role-role selanjutnya juga memiliki keterbatasan tertentu sesuai dengan modul yang berkaitan dengan job desk masing-masing. Nah, selanjutnya nanti saya juga akan melakukan import user. Berikut nama-nama user yang akan diimport sesuai dengan role-nya. Dan berikut ini merupakan aspek-aspek akses berdasarkan role, yaitu yang pertama adalah membuat e-commerce order dan mengirim via email, yang bertanggung jawab ataupun yang memiliki akses untuk melakukan em, kegiatan ini adalah user dan administrator. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan user, misalnya seperti melihat data customer, yang mana melihat data customer ini hanya bisa dilakukan oleh administrator. Begitu juga dengan membuat status orderan dan membuat data customer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan ataupun melakukan setup tugas dan hak akses pada Odoo-nya langsung. Kita masuk ke localhost masing-masing, kemudian di sini saya sudah install terlebih dahulu untuk modul e-commerce. Selanjutnya kita klik dashboard, klik setting. Jangan lupa untuk kita terlebih dahulu mengaktifkan developer mode sebelum kita melakukan setup ya teman-teman. Di sini kita coba aktifkan terlebih dahulu untuk developer mode-nya. Di sini sudah terlihat ada simbol kumbang yang menandakan bahwa developer mode-nya sudah aktif ya teman-teman. Kita kembali mengakses dashboard, kemudian kita klik setting, kita klik user and company, klik user. Nah, di sini ada dua cara yang dapat
kita lakukan untuk menambahkan user. Yang pertama adalah dengan melakukan pengisian manual dengan cara klik new. Nah, di sini kita isikan nama-nama user dan mengisi data-data yang dibutuhkan. Dan juga mengisi user type, technical, dan lain sebagainya yang ada di sini. Tapi ada juga cara yang kedua, yaitu dengan mengupload file Excel yang berisi nama-nama user yang akan kita masukkan ke dalam sistem Odoo. Nah, cara ini lebih mudah digunakan karena kita dapat langsung menginput banyak user sekaligus. Nah, untuk caranya adalah dengan mengklik action di sini, kemudian kita klik import record. Kita dapat menggunakan file jenis Excel ataupun CSV, tapi di sini saya akan menggunakan file jenis Excel. Kita klik upload file, kemudian teman-teman bisa akses folder yang berisi Excel nama-nama user tadi. Kemudian kita klik di sini, kita klik open. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, ternyata di sini saya mengalami kendala ya teman-teman, tidak bisa mengimpor melalui Excel. Nah, di sini untuk solusinya kita coba untuk melakukan impor secara manual saja. Kita klik user, kita klik new, dan kita impor satu persatu data-data user seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ini sudah ada datanya di sebelah kanan, dan langsung kita coba input saja secara manual ke dalam Odoo. Nah, di sini untuk user type dari Rudy Aluntung sendiri adalah internal user, karena Rudy merupakan karyawan ataupun pihak internal dari perusahaan yang memiliki role sebagai e-commerce manager, sehingga kita pilih internal user. Nah, di sini untuk sales kita pilih administrator saja. Kemudian untuk service dikosongkan, accounting kosong, inventory user, purchase user, kemudian untuk website ini kita kosongkan saja. Dan untuk pengaturan-pengaturan selanjutnya kita sesuaikan dengan role yang dimiliki oleh user yang akan kita input ke dalam Odoo. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk teknikalnya. Bisa kita sesuaikan ataupun tetap mempertahankan settingan default. Di sini kita tetap mempertahankan settingan default saja. Setelah seluruh data kita isi, kita klik save. Kita coba lihat untuk daftar usernya. Nah, di sini atas nama Rudy Antun sebagai user sudah berhasil kita input ya teman-teman. Selanjutnya untuk user berikutnya kita lakukan hal yang sama.
Di sini seluruh user yang harus kita input, yaitu sebanyak 5 user, telah berhasil diinput ke Odoo, beserta dengan hak akses masing-masing. Sekian penjelasan saya mengenai setup user, tugas dan hak akses pada Odoo. Sekian dan terima kasih.